Berita ini untuk Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan. Pada tahun 2026, pembayaran di muka akan dihapuskan. Klaim pending dijadikan satu episode dan audit klaim diperketat. Jangan menyerah. Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan tetap bisa untung dengan Lean Six Sigma dari SIM Business RS Adiwidya. Ini SIM Business RS, bukan SIM RS. SIM Business RS membantu manajemen rumah sakit mencapai target profitabilitasnya. SIM RS itu buat operasional harian dan ngurusin pasien. Nah, SIM Business RS fokusnya ke kinerja keuangan dan strategi bisnis. Keduanya saling melengkapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Lean Six Sigma dari SIM Business Rumah Sakit dari Adiwidya. Kita masuk dulu ke SIM bisnisnya. Setelah masuk, kita ke submenu di dashboard, kemudian memilih bisnis intelijensi yang analisis Lean rumah sakit. Ya, jadi memang di sini ada banyak sekali bisnis toolsnya, sehingga bisa digunakan untuk berbagai topik. Untuk topik kali ini kita akan coba mensolvingkan permasalahan yang terjadi untuk rumah sakit mitra BPJS di tahun depan. Isunya bahwa BPJS Kesehatan akan tidak baik-baik saja. Nah, ini adalah bisnis toolsnya, kita gunakan, langsung diklik saja analisis Lean rumah sakit, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk apa? Tujuannya adalah pertama untuk mengakses kita ada waste, ada kebocoran dari 8 waste dari Lean Six Sigma yang downtime itu ada di mana saja secara kuantitatif dan secara financial statements. Jadi yang kita gunakan, yang kita input adalah data-data kuantitatif berdasarkan laporan keuangan dan juga laporan dari data-data yang kita record seperti alur pasien, waktu tunggu, pemanfaatan sumber daya, kualitas dan keselamatan pasien, rantai pasok, inventaris dan sebagainya. Untuk Lean Six Sigma itu ada 8 waste ya. Ada defects, overproduction, waiting, non-utilized talent, inventory, motion, transportation, over processing dan sebagainya. SIM bisnis rumah sakit dari Adiwidya ini sudah dapat mengidentifikasi adanya kebocoran di mana berdasarkan data yang kita input. Kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama yang harus dipilih adalah rumah sakit kita mitra BPJS Kesehatan atau tidak. Jika ya, tinggal diklik saja sehingga warna hijau ini keluar. Kemudian anggaran operasionalnya bisa dipilih bulanan atau tahunan. Kita contohkan di tahunan. Anggaran operasional tahunan di rumah sakit ini adalah 50 miliar. Kemudian kita input alur pasien dan waktu tunggu. Ini bisa berdasarkan dari data-data monitoring kita, baik dari SIM RS maupun dari manual, spreadsheet dan sebagainya. Waktu tunggu UGD dari pintu ke dokter, bukan dari pintu diterima oleh perawat ya. Jadi misalkan kita hitung saja cepat 6 menit atau kurang atau 1 menit ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian lama rawat inap rata-rata, average loss-nya itu berapa hari? Kita contohkan 3 hari. Kemudian BTO-nya, tingkat perputaran tempat tidurnya berapa kali? Kita contohkan 1 kali per hari. Waktu pemulangan pasien, nah ini biasanya agak panjang ya. Jadi bukan dari DPJP memberitahukan, tetapi memang dari real sampai pasien itu sudah meninggalkan rumah sakit kita, sudah keluar dari rumah sakit kita. Ini berapa? Umumnya 2 jam. Selanjutnya yang harus diinput adalah pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya, tingkat utilisasi ruang operasinya berapa persen? Contoh saja 60%. Waktu henti peralatan medis ini apa? Jika bingung, nanti diklik di sini di deskripsinya. Ini tuh tentang apa saja ya. Jadi ini adalah deskripsi dari masing-masing indikatornya. Waktu henti peralatan medis adalah peralatan medis yang tidak bisa digunakan yang penting-penting karena rusak atau waktunya maintenance pemeliharaan di waktu yang tidak tepat ya, karena ini akan mempengaruhi waste kita dari downtime kita. Kemudian rasio staf medis per pasien berapa? 1 misalkan. Selanjutnya adalah kualitas dan keselamatan pasien. Nah, di sini langsung juga diinput. Jika bingung ada deskripsinya, tinggal diklik saja. Tingkat infeksi nosokomial kita berapa? Contoh rendah. Kemudian tingkat kesalahan pemberian juga rendah. Ini harus diinput sesuai dengan real apa adanya di rumah sakit kita agar waste-nya akan terdeteksi secara objektif. Skor kepuasan pasien juga contoh tinggi. Selanjutnya adalah dari supply chain, rantai pasok dan inventaris. Perputaran inventaris farmasi berapa kali setahun? Ini nanti tinggal diklik saja. Persentase stok kadaluarsa berapa persen? Jika sudah, maka diklik jalankan analisis.
Nanti secara pintar, SIM bisnis dari Adi Widya ini akan menghitung, oh berdasarkan data yang kita input, skor Lean dari rumah sakit kita adalah 64. Artinya belum optimal atau belum bagus ya. Kalau bagus 100% dia akan berwarna hijau di sini. Ini ada summary, executive summary-nya, sedang melakukan analisis, dan fokusnya di mana saja. Jadi selain untuk mengakses SIM bisnis ini secara pintar, insya Allah dapat menghitung, mengkalkulasikan berapa penghematan yang bisa dilakukan dengan anggaran operasional sebesar ini per tahunnya. Dia menghitung secara pintar, secara dalam, secara deep. Memang AI-nya kita taming agar tidak liar dan memang fokusnya di healthcare saja dan di bisnis saja. Itu penghematan yang bisa dilakukan sebesar 3,5 miliar. Ini eksekutif summary-nya. Kemudian fokus permasalahannya ada di mana saja. Fokus perbaikan utamanya ada di rantai pasok dan inventaris. Kemudian yang perlu dimonitor dan ditinjau dari pemanfaatan sumber daya, kualitas dan keselamatan pasien. Yang perlu dipertahankan adalah alur pasien dan waktu tunggu, jaga efisiensi yang tidak ada. Jadi selain memberikan dari mana sumber masalahnya, kemudian memberikan yang positifnya, yang plusnya apa saja yang perlu dipertahankan. Selanjutnya adalah dari analisis pemborosan. Nah, ini inti dari SIM bisnis rumah sakit ini adalah dari 8 waste, dari defects, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, extra processing, yang masing-masing ada pengertiannya di bawahnya. Mana saja yang menjadi fokus dari rumah sakit ini berdasarkan data yang kita input, itu ada kekurangannya di mana saja. Nah, dari 8 itu ternyata 7 waste-nya itu bermasalah ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, yang transportation ini aman. Nah, di bawahnya ada detailingnya, detailing pemborosan, prioritas dan skenario. Jadi masing-masing waste-nya, defects-nya apa dari defects apa saja solusinya. Solusinya ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan push dan pull. Jadi bisa dari top down, bisa juga dari bottom up. Dan rekomendasinya. Kemudian dari waiting juga. Jadi semua waste-nya diberikan solusi-solusinya, implementable, kemudian implikatif, dan insya Allah bisa berhasil untuk menyelesaikan masalah waste yang terjadi di rumah sakit ini berdasarkan data yang diinput. Dari solusinya ada 2, ada solusi push secara memaksakan dari manajemen ke bawah, kemudian dari pull dari bawah, dari teman-teman di lapangan. Itu bagaimana. Jadi ada 2 pendekatan. Jika memang straight tidak bisa, maka secara pengertian, secara kekeluargaan, secara pull yang kita gunakan. Ini semua waste-nya ada solusinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lengkap sekali, detail sekali. Yang selanjutnya adalah rekomendasi kita untuk lebih mendetailkan untuk implementasi, untuk penyelesaian masalah-masalahnya, dan ada contoh aksi konkretnya ya. Jadi tidak general, jadi solusinya tidak general, tidak terlalu umum. Ini lebih spesifik lagi berdasarkan contoh konkretnya, contoh detailingnya ada di sini, dan langkah-langkah implementasinya dari mana dulu, pendekatan, angle-nya, kemudian agar harapannya implementasinya bisa sukses, bisa berhasil dengan secara cepat. Ini kemenangan cepatnya, quick wins-nya apa saja. Kemudian untuk detailing di sini ini ada potensi resikonya, ada metrik kunci untuk dilacaknya apa saja. Reduksi stok farmasi, ini jadi waste-nya tadi. Tingkat kesulitannya juga ada, apakah low, medium atau high. Contoh aksi konkretnya, langkah implementasinya secara real, dan quick wins-nya ada, potensi resiko dan metrik kuncinya. Peningkatan akurasi pemberian obat dan keselamatan pasien juga, jadi semuanya bisa detailing, dan harapannya memang bisa segera selesai untuk masalah di rumah sakit ini, masalah tentang Lean yang kita gunakan Six Sigma untuk menyelesaikannya. Itu mungkin, terima kasih, semoga membantu.